Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya. Ini adalah bolu pandan 4 telur. Bolu pandan ini cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis, tapi hasilnya super lembut dan juga super wangi. Hasilnya juga sangat cantik dan sangat memuaskan. Resep ini juga jadi andalan jualan saya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan air yang benar-benar panas, kemudian di atasnya kita lelehkan 80 gram margarin. Margarinnya sambil terus diaduk ya supaya lebih cepat meleleh. Untuk margarin ini bisa dilelehkan di atas api kompor langsung ya, tapi jangan sampai benar-benar mencair supaya bolu kita hasilnya tetap lembut. Kalau dilelehkan di atas api langsung dan sampai benar-benar mencair, itu bisa menyebabkan bolu kita kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita pisahkan dari air panasnya. Selanjutnya, tambahkan margarin cair ini dengan 40 ml minyak goreng dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan keringnya. Di sini saya sudah siapkan ayakan dan wadah lain, kemudian masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita ayak terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini saya sudah ada 25 gram susu bubuk. Ini juga kita masukkan sambil diayak dan dicampur sama tepung terigunya. Untuk bahan keringnya ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, kalau sudah selesai diayak, ini kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan wadah, kemudian dalam wadah kita masukkan 4 butir telur utuh suhu ruang. Masukkan juga 100 gram gula pasir. Tambahkan juga sejumput garam. Ini kemudian kita mixer sampai gula setengah larut. Kalau gulanya sudah setengah larut, kemudian kita masukkan tepung terigu atau bahan keringnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya, supaya tepung terigunya tidak berhamburan. Kemudian lanjut di mixer sampai semua bahan tercampur merata. Kalau semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan setengah sendok makan atau 1 sendok teh SP. Untuk SP-nya boleh diganti TBM atau ovalet ya. Lanjut untuk nge-mixernya, ini kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih kental dan berjejak. Untuk waktu nge-mixernya sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah mengembang putih kental dan berjejak. Kemudian kita matikan dan sisihkan dulu mixernya. Masukkan 1 sendok makan pasta pandan. Masukkan juga semua minyak goreng dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Dan ini kita aduk balik menggunakan spatula secara perlahan supaya adonan tidak turun. Ini harus diaduk sampai benar-benar tercampur merata ya, supaya bolu kita tidak bantat. Nah, ini sudah benar-benar tercampur merata ya. Hasilnya adonan terlihat mengkilap dan halus. Kalau sudah tercampur merata seperti ini bisa kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyangnya. Di sini saya pakai loyang ukuran 22 cm dan loyangnya juga sudah saya olesi dengan Carlo KW. Kemudian kita masukkan semua adonan ke dalam loyang.
Kalau sudah dimasukkan semua, di bagian atasnya kita ratakan menggunakan spatula seperti ini ya, supaya hasil bolu kita menjadi mulus. Dan sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar supaya udara yang terperangkap di bagian dalamnya bisa keluar. Nah, ini siap dipanggang ya. Saya memasukkannya ke dalam oven menggunakan alas seperti ini ya, supaya bolu kita tidak terlalu berkulit. Dan sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan adonan dan ini kita panggang selama kurang lebih 45 sampai 50 menit. Panggang di suhu 175 atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Hati-hati, ini masih panas. Dan dalam keadaan panas ini saya langsung keluarkan dari loyangnya ya. Sebelum saya keluarkan, saya sisih-sisihkan dulu bagian pinggirnya menggunakan pisau. Ini supaya lebih cepat keluar. Dan ini setelah kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini penampakan di bagian bawahnya ya, hasilnya sangat cantik, hijaunya juga hijaunya hijau yang cantik banget. Kemudian ini kalau kita mau masukkan ke dalam kotak kemasan, kita bisa alasi di bagian bawahnya ini sama kertas nasi atau kertas roti ya. Nah, ini penampakannya hasilnya seperti ini, bagian atasnya juga sangat-sangat mulus. Serta di bagian pinggir-pinggirnya ini tidak terdapat kulit ya teman-teman. Ini menandakan bolu kita sangat-sangat lembut. Selain warnanya yang cantik, ini aromanya juga Masya Allah enak banget loh teman-teman. Aroma pandannya Masya Allah harum banget. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari resep bolu pandan untuk jualan yang rasanya super-super enak, lembut dan empuk, ini boleh banget dicoba ya. Karena resep ini insya Allah anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya ya. Bolu pandan ini bahan-bahannya cukup ekonomis ya, dan cara buatnya juga sangat mudah, tapi hasilnya memang juara banget. Kalau untuk dijual, bolu pandan ini bisa dimasukkan ke dalam kotak kemasan setelah dingin atau hangat suhu ruang ya. Dan untuk harga jualnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan harga bahan-bahan yang digunakan di tempat teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.